Perkenalkan, nama saya Indra Permanasari Utasori dengan NIM 20061102382 dari kelas 5B7 mata kuliah Akuntansi Manajemen dengan dosen pengampu Eng. Dr. Imelda Welin Juliana Oki SE MM. Untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah Akuntansi Manajemen yang berbentuk Project Based Learning, di sini saya akan menjelaskan judul materi tentang studi kasus analisis break-even point. Sebelum saya menjelaskan apa sih contoh studi kasus break-even point, terlebih dahulu saya akan menjelaskan materi break-even point. Yuk simak video pembahasannya. Apa itu break-even point atau titik impas? Break-even point adalah suatu alat atau teknik yang digunakan oleh manajemen untuk mengetahui di mana posisi jumlah pendapatan dan biaya yang sama atau seimbang, sehingga tidak terdapat keuntungan ataupun kerugian dalam suatu perusahaan. Adapun pengertian break-even point atau BEP menurut beberapa ahli, yang pertama ada menurut Mulyadi dalam Okti tahun 2012, analisis break-even point adalah suatu teknik analisis untuk mengetahui penjualan minimum agar suatu usaha tidak menderita rugi, tetapi juga belum memperoleh laba, dengan kata lain, labanya sama dengan nol. Adapun menurut Kasmir tahun 2011, analisis titik impas adalah suatu keadaan di mana perusahaan beroperasi dalam kondisi tidak memperoleh pendapatan atau laba dan tidak pula menderita kerugian. Artinya, dalam kondisi ini, jumlah pendapatan yang diterima sama dengan jumlah biaya yang dikeluarkan. Dengan kata lain, pada keadaan tersebut, di mana pendapatan sama dengan modal yang dikeluarkan, maka perusahaan tidak mengalami keuntungan ataupun kerugian atau yang sering dinamakan dengan titik impas. Adapun persamaan untuk break-even point atau BEP yaitu TR sama dengan TC, di mana TR sama dengan total revenue atau total pendapatan, dan TC sama dengan total cost atau total pengeluaran. Analisis break-even point digunakan untuk mengetahui tingkat volume penjualan sebelum perusahaan mengalami untung dan mengalami rugi, sehingga hal tersebut dapat digunakan manajer untuk menentukan perencanaan penjualan. Break-even point juga digunakan untuk menganalisis proyeksi sejauh mana banyaknya jumlah unit yang diproduksi atau sebanyak apa uang yang harus diterima untuk mendapatkan titik impas atau modal kembali. Analisis break-even point atau BEP juga merupakan alat bantu bagi manajemen dalam planning dan budgeting, yakni dapat menambah ketepatan dalam membuat peramalan penjualan atau produksi, biaya-biaya, laba atau rugi, sehingga dapat meningkatkan reliabilitas dan validitas laporan keuangan yang disusun perusahaan yang bersangkutan. Dengan melakukan analisis BEP, manajemen akan memperoleh informasi mengenai margin of safety atau margin pengaman, merupakan jumlah penjualan yang direncanakan di atas titik impas atau Blocher et al. 2011. Margin pengaman mengidentifikasikan berapa banyak penjualan dapat turun dari angka penjualan yang dipilih sebelum perusahaan mencapai titik impas, yaitu sebelum perusahaan mulai mengalami kerugian. Analisis break-even point yang nantinya disusun oleh pihak manajemen dapat dijadikan sebuah dasar dalam menentukan anggaran penjualan perusahaan. Suatu anggaran dapat berfungsi dengan baik bila mana taksiran-taksiran yang termuat di dalamnya cukup akurat sehingga tidak jauh berbeda dengan realisasinya nanti. Nah, apa sih tujuan dari dibuatnya break-even point?
Adapun tujuan dari dibuatnya break-even point atau BEP yaitu yang pertama, menentukan harga jual persatuan, yang kedua, menentukan jumlah produksi, yang ketiga, menentukan penjualan minimal agar tidak mengalami kerugian, yang keempat, merencanakan laba yang diinginkan, yang kelima, membantu dalam keputusan mengenai produk baru dalam hal biaya dan hasil penjualan. Yang keenam, membantu menganalisis pengaruh-pengaruh dari ekspansi terhadap tingkat operasi atau kegiatan. Perubahan harga jual per unit dapat mempengaruhi besarnya BEP atau break-even point. Apabila harga jual naik sementara biaya tidak berubah, maka akan menurunkan BEP. Demikian pula sebaliknya. Perubahan pada biaya variabel pun akan merubah posisi BEP. Apabila biaya variabel naik, maka BEP pun akan naik, dan begitu pun sebaliknya. Selanjutnya, apa sih kegunaan dari pembuatan break-even point itu bagi pimpinan perusahaan? Analisis break-even point sangat penting bagi pimpinan perusahaan untuk mengetahui pada tingkat produksi berapa jumlah biaya akan sama dengan jumlah penjualan, atau dengan kata lain, dengan mengetahui break-even point, kita akan mengetahui hubungan antara penjualan, produksi, harga jual, biaya, rugi atau laba, sehingga memudahkan bagi pimpinan untuk mengambil keputusan. Komponen break-even point atau BEP. Yang pertama, fixed cost atau biaya tetap. Fixed cost adalah biaya yang secara totalitas tidak mengalami perubahan atau konstan pada berbagai tingkat output yang dihasilkan oleh perusahaan. Contohnya, biaya sewa, gaji karyawan, pajak, asuransi, biaya tenaga kerja, biaya penyusutan mesin, dan lain-lain. Kedua, variable cost atau biaya tidak tetap. Variable cost atau biaya tidak tetap adalah biaya yang secara totalitas berubah mengikuti perubahan kuantitas output yang dihasilkan oleh perusahaan. Contohnya, biaya bahan baku, biaya listrik, komisi penjualan, dan lain-lain. Yang ketiga, selling price atau harga penjualan. Selling price atau harga penjualan merupakan harga jual per unit barang. Selanjutnya, perhitungan break-even point melalui pendekatan grafik. Nah, di slide kita bisa melihat bagaimana kondisi yang dinyatakan break-even point, yaitu di pertemuan antara garis TR dengan TC, bila mana omset produksi atau omset yang dihasilkan oleh perusahaan itu berada dalam kolom yang diarsir, maka yang terjadi perusahaan mengalami kondisi yang dinamakan kerugian. Bila mana omset produksi berada di sebelah sisi laba yang diarsir, maka perusahaan tersebut mengalami kondisi yang dinamakan untung atau keuntungan. Selain pendekatan grafik dalam perhitungan break-even point, ada juga yang disebut dengan pendekatan matematis. Kondisi break-even point adalah total revenue sama dengan total cost yang merupakan formulanya. Di sini persamaannya, TR sama dengan fixed cost ditambah variable cost. Kita turunkan di mana TR itu berasal dari P dikalikan Q atau price dikalikan kuantitinya, sama dengan FC ditambah V dikali Q yang berasal dari variabel per unit dikalikan kuantitinya. Diturunkan lagi, kemudian P dikalikan Q dikurang V dikali Q sama dengan FC. Persamaan Q sama dengan FC per P dikurang V. Break-even point secara matematis hanya dua macam, yaitu BEP unit sama dengan Q sama dengan FC per P dikurang V. BEP rupiah sama dengan FC per 1 min V dikurang P. Selanjutnya saya akan membahas mengenai studi kasus break-even point. Sebuah perusahaan yang diberi nama usaha maju memiliki data-data dan rencana produksi seperti berikut ini. Bagian A, biaya tetap sebulan adalah sebesar 140 juta rupiah, yaitu terdiri dari biaya gaji pegawai tambah pemilik 75 juta rupiah, biaya penyusutan mobil kijang 1.500.000 rupiah, biaya asuransi kesehatan 15 juta rupiah,
biaya sewa gedung kantor Rp18.500.000, biaya sewa pabrik Rp30 juta. Bagian B, biaya variabel per unit Rp75 juta, yaitu terdiri dari biaya bahan baku Rp35.000, biaya tenaga kerja langsung Rp25.000, biaya lain Rp15.000. Bagian C, harga jual per unit Rp95.000. Menghitung berapa tingkat break-even point atau BEP usaha tersebut, baik dalam unit maupun rupiah. Nah, selanjutnya, break-even point atau BP unit adalah biaya tetap dibagi harga per unit dikurang biaya variabel per unit sama dengan Rp140 juta dibagi 95.000 dikurang Rp75.000 sama dengan Rp140 juta dibagi Rp20.000 sama dengan 7.000 unit. Selanjutnya, break-even point atau BEP rupiah adalah total fixed cost dibagi harga jual per unit dikurang variable cost dikali harga jual per unit, di mana 140 juta dibagi Rp95.000 dikurang Rp75.000 dikali Rp95.000 sama dengan Rp140 juta dikali Rp95.000 dibagi Rp20.000 sama dengan Rp665 juta. Dengan penjelasan perhitungan break-even point atau BEP, untuk dapat beroperasi dalam kondisi BEP yaitu laba nol, perusahaan usaha maju harus dapat menghasilkan produk sebanyak 7.000 unit dengan harga Rp95.000 unit, maka jumlah penjualannya akan menjadi Rp665 juta. Adapun contoh kedua studi kasus break-even point. Pak Rusli memiliki sebuah toko mebel dengan fixed cost sebesar Rp10 juta. Variable cost usahanya adalah sebesar Rp500.000 per unit dengan harga jual Rp2.500.000 per unit. Dapat dihitung BEP rupiahnya yaitu BEP rupiah sama dengan biaya tetap dibagi kontribusi margin per unit dibagi harga per unit, di mana Rp10 juta dibagi harga jual dikurang variable cost dibagi harga per unit, Rp10 juta dibagi Rp2.500.000 dikurang Rp500.000 dibagi Rp2.500.000. Nah, hasilnya Rp10 juta dibagi 0,8 sama dengan Rp12.500.000, sehingga Pak Rusli dapat mengalami BEP ketika angka penjualan sudah mencapai Rp12.500.000 setelah melewati jumlah penjualan tersebut, misalnya pada angka rupiah sebesar Rp20 juta, maka Pak Rusli dikatakan sudah balik modal atau BEP, sehingga penjualan setelahnya Pak Rusli sudah bisa menghitung keuntungan. Materi selanjutnya adalah teori anggaran penjualan. Anggaran penjualan merupakan suatu estimasi yang biasanya berisi jenis atau kualitas barang yang akan dijual, jumlah atau kuantitas, harga barang, waktu penjualan, serta tempat penjualannya, dan disusun berdasarkan analisis dari penjualan di masa lampau dan kondisi pasar saat ini. Anggaran penjualan bertujuan untuk mengestimasi banyaknya jumlah unit barang yang akan diproduksi perusahaan dengan menggunakan sejumlah biaya yang telah dianggarkan oleh perusahaan. Estimasi penjualan yang telah disusun oleh pihak manajemen perusahaan dapat memperkirakan laba atau keuntungan yang diinginkan oleh perusahaan. Perusahaan dapat memperoleh laba sebagai salah satu tujuan utama perusahaan apabila jumlah pendapatan dari hasil penjualan sejumlah unit barang lebih besar dari biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan dalam memproduksi barang tersebut. Anggaran penjualan yang telah disusun tersebut mampu memberikan informasi peramalan penjualan yang akan menjadi target pihak perusahaan di masa yang akan datang.
Untuk menyusun anggaran penjualan, diperlukan penaksiran atau forecasting, khususnya penaksiran tentang jumlah atau kuantitas produk yang akan diperkirakan akan mampu dijual dengan waktu serta tempat atau daerah untuk melakukan penaksiran. Ramalan tersebut dapat dibedakan menjadi dua melalui kualitatif dengan cara penaksiran yang menitik beratkan pada pendapat seseorang dan melalui kuantitatif dengan cara penaksiran yang menitik beratkan pada perhitungan-perhitungan angka dengan menggunakan berbagai metode statistik. Penyusunan anggaran penjualan di dalam kegiatan perusahaan yang luas dan kompleks dengan transaksi yang juga semakin rumit akan dapat dikendalikan sehingga kebijakan perusahaan di masa yang akan datang dapat diawasi. Tahap selanjutnya dalam proses perencanaan laba perusahaan harus memperhatikan juga faktor penyusunan anggaran produksi, anggaran pengadaan bahan baku, anggaran tenaga kerja. Anggaran ini biasanya sangat bergantung pada anggaran penjualan. Hal ini bisa terlihat jika anggaran penjualan kurang baik, maka master budget yang dihasilkan banyak menuai masalah. Hal ini akan membuat perusahaan melakukan pemborosan terhadap anggaran yang ada. Perencanaan laba berisikan langkah-langkah yang akan ditempuh perusahaan untuk mencapai besarnya target laba yang diinginkan. Laba merupakan tujuan utama dari perusahaan karena laba merupakan selisih antara pendapatan yang diterima atau dari hasil penjualan dengan biaya yang dikeluarkan. Maka perencanaan laba dipengaruhi oleh perencanaan penjualan dan perencanaan biaya. Perencanaan laba yang berhubungan antara biaya, volume, dan laba memegang peranan yang sangat penting. Proses perencanaan laba yang relevan adalah dengan tahapan menekan biaya produksi maupun biaya operasi serendah mungkin dengan mempertahankan tingkat harga jual dan volume penjualan yang ada, dilanjutkan dengan menentukan harga jual sedemikian rupa sesuai dengan laba yang dikehendaki serta perusahaan harus mampu meningkatkan volume penjualan yang lebih besar. Adapun keuntungan perencanaan laba, yang pertama, anggaran menyediakan suatu tolak ukur untuk mengevaluasi kinerja aktual dan meningkatkan kemampuan dari individu-individu. Yang kedua, perencanaan laba menyediakan suatu cara untuk memperoleh ide dan kerjasama dari semua tingkat manajemen. Yang ketiga, perencanaan laba meningkatkan koordinasi. Yang keempat, perencanaan laba menyediakan pengarahan ke semua tingkatan manajemen. Yang kelima, perencanaan laba menyediakan suatu pendekatan yang disiplin atas identifikasi dan penyelesaian masalah. Selanjutnya, hubungan antara analisis break-even point terhadap perencanaan laba. Analisis cost volume profit memiliki hubungan antara biaya, volume, penjualan, laba, dan bauran produk yang sangat berkaitan dengan pencapaian laba yang maksimum, di mana untuk mencapai laba yang maksimum, perusahaan harus membuat perencanaan laba dengan menggunakan metode break-even point yang memberikan informasi kepada manajemen menggunakan metode break-even point mengenai biaya yang harus dianggarkan, volume penjualan yang harus tercapai untuk tidak mengalami kerugian, dan harga jual produk dalam membuat keputusan di tahun yang akan datang. Dengan demikian, perencanaan laba yang biasanya dianggarkan oleh perusahaan setiap tahun untuk menggambarkan berapa besar pengeluaran dan pendapatan perusahaan di tahun yang akan datang yang bertujuan dalam mencapai laba yang diharapkan. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi laba yaitu yang pertama, biaya yang timbul dari perolehan atau mengolah suatu produk atau jasa akan mempengaruhi harga jual produk yang bersangkutan. Yang kedua, harga jual produk atau jasa akan mempengaruhi besarnya volume penjualan produk atau jasa yang bersangkutan. Yang ketiga, volume penjualan dan produksi. Besarnya volume penjualan berpengaruh terhadap volume produksi produk atau jasa. Untuk menentukan perencanaan laba, maka digunakan rumus sebagai berikut. Penjualan unit sama dengan biaya tetap tambah laba dibagi margin kontribusi per unit, atau penjualan rupiah adalah
biaya tetap tambah laba rasio dibagi margin kontribusi. Analisis titik impas dengan perencanaan laba mempunyai hubungan kuat sebab analisis titik impas dan biaya, harga produk dan volume penjualan yang kesemua itu mengarah ke perolehan laba. Untuk itu dalam perencanaan perlu penerapan atau menggunakan analisa titik impas untuk perkembangan ke arah masa datang dan perolehan laba. Selain itu, analisa titik impas dapat dijadikan tolak ukur untuk menaikkan laba atau untuk mengetahui penurunan laba yang tidak mengakibatkan kerugian pada industri. Adapun kesimpulan dari Big Event Point atau BIP adalah di mana BIP adalah titik di mana ketentuan penerimaan total sama dengan pengeluaran total. Analisis BIP membutuhkan suatu perkiraan biaya yang tetap atau fixed cost, biaya variabel atau variable cost, dan penerimaan atau revenue. Perusahaan dapat menggunakan metode perhitungan break-even point atau BIP dalam membuat perencanaan, yaitu perencanaan produksi dan perencanaan laba, di mana perusahaan dapat menentukan berapa laba yang ingin dicapai. Dalam melakukan perhitungan break-even point atau BIP, perusahaan harus terlebih dahulu mengenai biaya-biaya yang dikeluarkan dalam proses produksi serta biaya-biaya yang tidak termasuk ke dalam proses produksi, kemudian mengelompokkan biaya-biaya tersebut ke dalam biaya tetap atau fixed cost, biaya variabel atau variable cost untuk memudahkan perusahaan dalam menggunakan perhitungan break-even point atau BIP. Demikianlah pembahasan saya mengenai studi kasus analisis break-even point. Akhir kata, saya mengucapkan terima kasih.